Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Ibu Allah lanjutkan tafsir kita surat Al-Qari'ah. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa amma man thaqulat mawazinuh
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Mana yang sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, penggegar. Mal-Qari'ah, apakah penggegar itu? Wama adraka, dan apakah sudah tahu engkau mal-qari'ah, apakah penggegar itu? Yauma yakunu, pada hari itu menjadilah annas manusia kal farasi, seperti anai-anai al-mabthus yang berterbangan atau bertebaran. Wa takunu, dan menjadilah al-jibal, gunung-gunung kal-ihni, seperti bulu al-manfus yang dihamburkan. Fa'amma, maka adapun man, siapa, saqulat, yang berat, mawazinuhu, timbangannya, fahuwa, maka dia di dalam isyatin, kehidupan radiyah, yang diridhai. Wa amma, dan adapun man, siapa, khaffat, yang ringan, mawazinuhu, timbangannya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyah, adalah jurang yang dalam. Wa ma adraka, dan apakah sudah tahu engkau mahiyah, apa hawiyah itu? Narun, itulah api hamiyah yang sangat panas. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Urutannya ayat yang ke-101, terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di Makkah. Jadi kategorinya Makkiyah. Kita lihat kandungan ayat ini. Al-Qari'ah, penggeger. Kalau Buya Hamka menerjemahkan dengan penggeger. Kalau awak sejak dulu mengartikan dengan hari kiamat. Kalau Quran terjemah yang baru itu mengartikan juga dengan hari kiamat. Jadi kalau dilihat kepada arti kamus, qari'atun, qari'ah itu menggegerkan. Geger itu kalau pesawatnya goncang. Goncang. Itu disebut dengan penggeger. Kan diartikan oleh pihak penggeger. Jadi tidak selalu diartikan dengan kiamat. Meskipun dia artinya kiamat juga. Kita lihat kamus bahasa Arab Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Jadi untuk hari kiamat ini banyak namanya. Ada Al-Qiyamah sendiri, Al-Qiyamah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah. Iya, banyak nama hari kiamat ini.
Nah, Al-Qari'ah, hari kiamat, penggeger. Mal-Qari'ah, apakah penggeger itu? Wa ma adraka, dan apakah engkau sudah tahu mal-Qari'ah, apakah penggeger itu? Di dalam Al-Quran, kalau satu kalimat diulang-ulang oleh Allah, maka dia mempunyai makna yang sangat besar dan sangat dalam. Kalau diulang dengan satu nama kemudian ditanya 2 kali, itu maksudnya supaya kita mengambil berat, memperhatikan betul. Perhatikan betul lah apa yang akan diungkapkan oleh Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah itu adalah satu peristiwa yang besar. Jadi tidak main-main. Ya, nah, makanya Al-Qari'ah penggeger ini dimaksud juga dengan hari kiamat. Ditanya oleh Allah, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah kamu sudah tahu apa hari kiamat itu? Pertanyaannya, karena dia besar. Bagaimana besarnya? La yudrikuha khayalun, tidak sampai khayalan kita tentang keadaannya. Tidak sanggup pikiran kita untuk membayangkan bagaimana dahsyatnya kejadian itu. Nah, ini dimaksudkan adalah kiamat yang besar, dan kiamat itu pasti terjadi. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, itu juga menceritakan tentang hari kiamat. Surat Al-Insyiqaq, jelaskan juga ini. Ketika bisa samsu kuwirat, ketika matahari digulung. Surat Al-Takbir banyak menjelaskan, menjadikan semuanya menjadi geger dan kacau balau, tak sampai akal pikiran kita. Tapi sungguh pun demikian dahsyatnya. Mudah-mudahan kita tidak mendapati kiamat yang seperti itu. Kenapa demikian? Nabi sudah memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda siapa yang akan mendapati, mengalami hari kiamat itu. Di antaranya hadis mengatakan, kiamat akan terjadi kalau sudah tidak ada lagi nama Allah disebutkan. Tidak ada nama Allah lagi disebutkan, tidak ada orang azan, tidak ada orang salat, tidak ada orang berzikir, tidak ada orang baca Al-Quran. Baru ketika itu terjadi kiamat. Artinya apa? Tidak ada orang-orang yang beriman. Kapan kiamat itu terjadi? Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah beri tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kiamat ini ada dua. Yang pertama alamatus sughra, tanda kecil. Yang kedua alamatul kubra, tanda besar. Tanda kecil itu banyak disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau. Dan sekarang kita berada ini, semua tanda kecil sudah hampir semuanya keluar. Tanda-tanda kecil dari kiamat itu sudah hampir semuanya keluar. Ya. Apa dan tanda-tanda kecil itu? Min baina yadi sa'ah yataqarrabu zaman. Sebelum terjadinya kiamat, kata Nabi, waktu itu berjalan berdekatan. Waktunya cepat waktu terbatas. Soalnya kan tanggal Sabtu bro, nak? Tanggal Sabtu bro. Ini adalah Sabtu lagi. Soalnya patang wak kapuaso bro, kini puaso lah lalu lewat. Patang bro, ikarayo lewat lo ya. Soalnya patang lah wajib bro, kini lah korban lo. Ya, beda-beda. Itu ya takarrubus zaman namanya. Nabi mengecek seperti itu. Ya. Kemudian banyak fitnah. Ada tanda kecil banyak fitnah. Ya. Fitnah seperti apa? Fitnah itu macam-macam. Fitnah itu ujian hal-hal yang nggak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Baik fitnah secara sosial, kehidupan sosial. Nah, pernah kita sampaikan di antara fitnah itu adalah hal-hal yang dulu tidak pernah kita dengar, sekarang terjadi. Ya, pagar makan tanaman, bapak makan anak, Pak Rupiah kan?
Kemudian orang nggak malu-malu lagi untuk bermaksiat. Itu tanda-tanda kecil. Itu fitnah sosial. Wanita berpakaian tapi telanjang. Ya. Musik dan minum-minuman keras itu sudah diumumkan, maksudnya sudah dilegalkan banyak orang. Kemudian ada orang bermaksiat, lalu ada orang melihat. Ini dalam hadis Nabi dikatakan, ketika melihat orang bermaksiat itu orang yang melihat berkata, mangga dilakukannya di tempat terbuka, coba mengkodak tempat tersembunyi. Nah, seperti itu, tak malu ya loh. Kalau di tempat dan tas suruh, tidak masalah ya. Nah, gitu. Itu dalam hadis Nabi. Kemudian ada lagi kata Nabi, seseorang lewat di kuburan, lalu dia berkata, balalah kerencaknya kok ambo dan di dalam doha. Kok ambo dan dalam kubur itu balalah kerencak. Kenapa? Karena sudah terlalu berat beban hidup yang dia pikul. Jadi sehingga dia tak sanggup lagi ancak ambo di dalam kubur itu deh. Tidak akan terjadi kiamat sehingga seseorang yang lewat di sebuah kuburan dia berkata, alangkah baiknya kalau seandainya aku yang ada di dalam itu. Inilah aku. Kadang waktu ibu tu ke semangat. Yang sangat di selawat lagi. Kemudian apa lagi? Perselisihan, banyak perselisihan. Orang yang amanah didustakan. Orang yang pendusta diberi amanah. Orang yang jujur dikhianati. Para pengkhianat dipercaya. Kemudian mereka berselisih. Kita semantik ini. Yang benar salah, yang salah jadi benar. Kan itu. Itu tidak akan terjadi kiamat. Itu tanda-tanda kecil. Banyak. Kemudian menjelang terjadi kiamat nanti Al-Quran akan diangkat tulisannya. Dulu pernah waktu ketika nanya Quran itu diangkat, berarti tidak tuh, berarti karteku putiasa saudara, putiasa saudara. Bukan. Tulisan Al-Quran itu tetap ada, tapi orang tidak membaca Al-Quran, mushaf lagi. Orang membaca Al-Quran di mana? Di HP. Orang bangga baca Al-Quran di HP. Itu salah satu maknanya Al-Quran itu diangkatkan. Kenapa orang bangga baca Al-Quran di HP? Sementara baca Al-Quran di mushaf, kan sudah pernah kita jelaskan beda mushaf ya. Mushaf itu Al-Quran tok. Mushaf itu Al-Quran tok. Tak ada tulisan-tulisan lain kecuali hanya Al-Quran satunya. Itu mushaf namanya kan. Dan mushaf ini la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang suci. Orang yang berhadas tidak boleh pegang mushaf. Orang haid, orang nifas, orang junub tidak boleh pegang mushaf. Tapi kalau yang boleh apa kecil? Yang ibu kecil itu haid naik ibu tidak ada, tidak perlu dua tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan mushaf. Boleh dipegang. Makanya Al-Quran dulu nanda kata kemahan itu tertulis di sikonya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang suci. Berarti kalau seandainya Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang suci, memegang Al-Quran adalah satu kemuliaan. Tapi sekarang orang banyak meninggalkan. Sama-sama RP salah buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ting masuk ke sana. Mama lagi di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ting. Yang mana mama pulang? Kan pernah menceritakan. Ambo waktu HP pertama dulu, HP pertama keluar. Oh sangat susah sekali memisahkan awak dengan HP. Sehingga nyampe umrah kok HP. Ya, mau download lah aplikasi Al-Quran. Saya nyampe ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nggak
Etikaf baca Al-Quran ya seperti tadi. Santai masuk pesan, santai masuk pesan. Sehingga guru aku ketika itu nampak ambo seperti erang dulu boh. Buka dengan Al-Quran. Buka dengan Al-Quran. Dan HP. Ganti dengan Al-Quran. Itu saja pesan, ada enggak? Jadi berpikir boh. Kenapa? Ternyata itu salah satu hikmahnya. Kalaulah tak biasa mengaji pakai HP, mushaf akan kita tinggalkan. Mushaf akan kita tinggalkan. Berarti tidak boleh membaca Al-Quran dengan HP, boleh. Tapi dengan syarat. Darurat misalnya. Awak pergi berjalan, tidak mungkin membawa Al-Quran. Tapi awak pergi Al-Quran, tetap bawa KWC segala macam. Akhirnya kita boleh. Ini tanda-tanda kiamat juga seperti itu. Kalau banyak ini, saya lihat lagi Mas Haji, bara orang yang mengaji Al-Quran. Banyak orang lebih banyak hari Jumat ya. Anak-anak murid-murid HP itu kan. Kadang saya mengaji kalau Alhamdulillah lagi iktikaf. Langsung iktikaf ya. Itu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Ilmu diangkat. Ilmu akan diangkat. Dalam hadis Nabi. Bagaimana ilmu diangkat? Apakah dijadikan orang bodoh ini semuanya? Tidak. Diwafatkan para ulama. Ulama diwafatkan. Selanjutnya yang muncul nanti siapa? Orang-orang bodoh yang ilmunya sedikit itu menjadi ulama. Baru mengaji seminggu baru dia jadi ustaz sekalian. Seminggu belajar ngaji baru ustaz. Gurunya cieknya ada ustaznya. Gurunya ke YouTube. Ala pandainya memang haramkan orang membid'ahkan orang. Karena ulama-ulama ini Sumatera Barat, saya ulama. Boleh dikejendak dong. Boleh dikejendak. Oh ustaz-ustaz muda kan banyak itu dai. Dai itu beda dengan ulama. Mubaligh beda dengan ulama. Mubaligh menyampaikan berdakwah, tabligh menyampaikan. Tapi dari segi apa disebut ulama? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang di antara hamba Allah yang takut kepadanya itu adalah para ulama. Orang yang alim itu, yang ulama itu takut kepada Allah, bukan takut kepada jemaah. Ini ada, dia katanya ulama tapi takut kepada jemaah. Gimana takut kepada jemaah? Takut ditinggalkan jemaah. Jadi akhirnya apa? Nyo ngajinya dan kira-kira yang kesanang di jemaah saja. Sebab kalau tidak sanang pengajian itu terlalu karibana, buku ditinggal di jemaah. Ya, paham ya? Takut di jemaah, bukan takut kepada Allah. Kemudian mereka mencari popularitas. Apa popularitasnya? Ya macam-macam lah. Kalau ibu nak buka Facebook, cari salah di Facebook. Cari salah di YouTube. Sehingga dia menjadi ulama YouTubiah, Facebookiah, Instagramiah. Nah, ini dicabitlah ilmu. Sehingga orang bertanya itu kesialnya. Orang-orang bodoh lah yang memberikan fatwa. Itu salah satu sebabnya 80 tahun awak puasa masalah salat witir tarawih hanya baru kita tahu saja. Ya nak? Masalah tarawih di witir masih tanya aja. Karena apa? Karena batanya ke orang tak berilmu. Dia mengecek berdasarkan logika, balik ke sana orang. Itu menjelang akhir zaman, menjelang terjadinya kematian kelah ilmu. Pasarku itu gini. Kalau ambo bukan orang alim,
Yang mau sampaikan ke Bapak Ibu, kok mau baca dari kitab, kalau dari pikiran kamu ya. Aku yang angkat, tafsir Ibnu Katsir. Makanya kalau ditanya masalah hukum, aku tak berani menjawab. Kalau pernah mau baca, mau jawab langsung. Kalau pernah mau baca, dia janji dari aku. Ada kapasitas ambo menghalalkan, mengharamkan itu nggak ada. Dia yang punya kapasitas. Para ulama dari kitab-kitab, ulama ilmu diangkat. Sehingga kini nan batu jadi salah, nan salah menjadi batu, menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena yang salah itu sudah dibiasakan. Sehingga kalaulah salah dibiasakan, makanya akan bisa diterima oleh orang lain. Ada sosial eksperimen apa namanya itu? Hidung diterima. Yang pertama kalau mau baca hidung kecil hidung. Kalau mau baca telinga kecil telinga. 3 kali tesnya. Ya. Kini kalau mau paci hidung kecil telinga. Kalau mau paci telinga kecil hidung. Ya. Kalian telinga hidung. Kalau 20 kali model kok, kali itu, akhirnya seluruh orang, ibu-ibu tafsir al-Azhar kok, paywa kawan, tuan bukecian, ibu-ibu, cok sabit dan bukecian, lalu ibu-ibu macet kompak saja, talingo, hidung, tengah pesawat lah. Pertama arek siram. Bodoh mah, pandai mah. Bodoh kan? Salah. Tapi akhirnya ada orang yang berpikir, kok lah berubah ini guys? Kok itu kan ibu, kok talingo banyak tuh ibu. Tak mungkin ibu kok bodoh. Jadi apa? Ini ancak-ancak saudara mungkin orang bodoh. Pikir kok berubah ya? Akhirnya maaf, orang akan menerima. Besok orang akan berpikir Iko, mari kita periksa telinganya. Iko dari dulu diperiksa. Ayo coba lihat hidungnya periksa di situ. Apa maknanya Bu? Bahasa nan salah tuh kalau lah dibiasakan, orang akan menerima. Di menjelang terjadinya kiamat serupa itu betul. Contohnya, dulu akad nikah ya. Itu akad nikah. Ibu-ibu nak umur 60 tahun, lalu naruh kan? Belum, sudah kan? Dulu ketika akad nikah, ibu datang nak ke masjid. Ada ibu datang ke masjid nikah. Ibu mau kasih masa buat dulu datang ke masjid itu nikah. Nah, apa dulu menikah? Apa nikah? Nah, dulu datang ke masjid. Kini nan padusi dihias rancak-rancak dibawa ke musajid. Dua-duanya pada kean jo calon. Nyalun sah ada tapi kan dua pada kean. Dulu tabung. Kalau akad nikah dulu kok di kampung ketika sudah sholat Jumat,
Kami apa-apa kok orang laki-laki. Itu enggak pulang orangnya, biasanya orang pulang. Enggak, aja laki ini kok. Tapi anak saya itu nikah. Anak saya itu nikah. Jadi nikah lah. Maka akan nikah. Kalau ada orang permisi datang ke masjid, panjang jadi orang. Oh, ya tapi kamu ngalu orang permisi datang. Itu dulu. Kini baliknya. Ada yang memulai dulu. Siapa yang memulai? Orang non-muslim di gereja. Orang di gereja seperti itu. Di riangan non permisinya di belakang. Ibu orang laki-laki. Gereja waktu diadopsi lah oleh orang tua. Akhirnya kini menjadi kebiasaan. Padahal kalau ada akad nikah yang seperti itu, kemungkarannya banyak. Mungkarat dalam masjid banyak. Mungkin kalau pernah ibu mendengar kan, pembahasan tentang itu pernah dengar kan? Ada yang kemungkinan itu besok anak. Dengarkanlah kalau yang mau sampai. Dengarkanlah. Kalau tidak mungkin kok kemanakan awak, keluarga awak, cucu, mendatangkan wanita ke masjid dalam akad nikah itu banyak kemungkarannya. Memang Nabi mengatakan adakanlah akad nikah di masjid, sunnah Nabi itu akad nikah di masjid. Tapi tidak ada anjuran untuk wanita datang. Mengadakan akad nikah datang wanita bercampur baur laki-laki perempuan, itu kemungkaran yang pertama. Kemudian kemungkaran yang kedua, orang yang masuk ke dalam masjid itu kadang-kadang tidak menjaga kesucian masjid. Laki-laki sudahnya wangi, nya tidak waktu salat kan? Nya tidak waktu salat. Apa gaya di WC, tidak dibasuhnya kakinya langsung. Anak kepek lari-lari keluar masuk masjid. Itu kemungkaran. Kemudian kemungkaran selanjutnya lain. Bercampur laki-laki, perempuan dan para wanita, mereka memakai wangi-wangian, parfum. Ejek Nabi, seorang wanita yang datang ke masjid memakai wangian, tidak diterima sholatnya sampai dia mandi seperti mandi wajib. Tidak diterima sholatnya, dia datang ke masjid, kemudian dia pakai wangi-wangian, sampai dia pulang mandinya serupa mandi wajib, baru diterima sholat. Nah, walaupun non alkohol, wanita ya bagi wanita. Nah, walaupun non alkohol, karena ada hadis yang mengatakan wanita yang sengaja berwangi-wangian, maka dia telah sama dengan orang yang menzinakan dirinya kepada setiap orang yang mencium bau parfumnya. Dia nak ke masjid, dia ke pasar, kecuali di rumah. Di ruang polisi pun tidak boleh pakai parfum, walaupun non alkohol. Apa ya kamu saja? Sedangkan keluar saja tidak boleh. Di rumah tidak boleh. Jadi setiap orang yang membuat itu dalam hadis sekian, sama dia melacurkan dirinya kepada setiap orang yang mencium. Apa dia datang ke masjid? Kalau pakaian, pewangi pakaian itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Jadi kalau parfum di laundry itu sifatnya umum tuh. Sadonya orang pakai itu. Atau memakai pewangi pakaian. Ya. Doni, Molto, segala macam boleh, tapi pilih baunya yang baunya umum, yang biasa-biasa. Jangan dipakai lo yang baunya parfum seri. Iklannya orang produksi tabang-tabang, benar kan? Ya, tabang-tabang produksinya di orang yang lalu kan? Ya, atau khusus loh, lah khususnya. Jadi yang umum-umum saja untuk menghilangkan bau ape, bau api kain.
sifatnya ngomong itu nggak salah. Jangan. Terlihatlah para banyak fitnahnya datang ke masjid seperti ini. Belum lagi wanita-wanita yang haid. Walaupun terjadi kontroversi wanita yang haid ada yang mengecek boleh datang ke masjid atau tidak, tapi Al-Quran mengecekkan orang yang berhadas besar jangankan masuk ke masjid lalu di halaman masjid itu tidak boleh. Lalu di halaman masjid itu tidak boleh kecuali tidak ada jalan lain. Orang junub, orang haid, orang nifas lalu di halaman masjid itu tidak boleh kecuali tidak ada jalan lain. Apa boleh masuk ke dalam? Ya kan tidak tinggal kotorannya. Masalahnya bukan tinggal atau tidak, tapi masjid itu tempat yang suci. Tidak boleh masuk dalam akad nikah. Alun dari itu dalam proses akad nikahnya tuh, lo pakai MC, kalau istilah orang Kota Baru buat event organizer. Warobah tabang malam. Sampah itu salam, dilihat lagi bunyi salung bensi dalam masjid. Ya. Terus dalam nampak. Banyak lah ratu kini, dan ini sudah dianggap biasa. Tahun yang lewat 2020 ambo umrah di Mekah, habis sholat maghrib menjelang sholat maghrib nampak ada sekelompok orang laki-laki Arab, kayaknya versi gagah orangnya, sholat laki Arab, baunya harum-harum. Terus kelompok orang itu istimewa nampaknya. Sudah sholat maghrib, petang kami malam Jumat, orang itu masih duduk cerita. Habis sholat isya, orang mulai sibuk. Kemudian datanglah keluarga atau 2-3 orang datang. Itu bertanya, ada orang sekolah yang bagian dari kelompok itu bertanya, Pak, maaf Pak, numpang tanyo. Waduh, pandai-pandai bisa minang ya. Terjemahan gitu. Terjemahannya gitu. Ya. Iko apa cara Pak? Oh, Iko akan akad nikah. Akad nikah itu apa? Itu anaknya kena nikah. Ada proses akad nikah apa itu. Pokoknya habis sholat isya langsung proses. Hanya kira-kira 15 menit. Siap semuanya sudah ada saksi segala macam. Kemudian terangnya barakallah. Sudah selesai kan nikah. Habis salam mereka semua ucapan selamat segala macam doa. Kemudian mereka bagikan itu makanan. Kau kurang yang halus. Setelah itu mereka pulang. Pulang ke mana? Pulang ke rumah. Di rumah pengantin sudah menunggu. Di rumah sudah menunggu pengantin. Yang bersih. Anak daronya di rumah itu baru ketemu laki-laki. Jadi banyak mudaratnya bu. Biasanya memikul usulnya tuh orang yang Indonesia. Lalu dari itu foto-foto lah dipijak-pijak sampai sujud, sampai imam segala macam. Sampai sujud itu walaupun di masjid tak boleh dipijak selamanya. Tak boleh dipijak sampai sujud. Jadi masjid pijak, foto-foto segala macam. Itu tanda itu bu. Kemungkaran yang dianggap biasa menjelang datangnya hari. Cukup sampai di sini enggak? Beko acara barangnya le. Acara barangnya organ tunggal. Organ tunggal. Lagunya tidak ada hubungan sama sekali ke nikah. Karena ampe kurang baru ke nikah baru dari doanya sudah bercerai. Sampai karena ampe itu ada nanti dua saja kan, itu kan doa kan. Tapi kalau selawat doa boleh. Nabi pun menyuruh pukullah rebana dalam walimah. Kalau boleh tahu orang sana kali, pasal itu ada pernikahan. Bagian tunggal, tenda biru, patah hati, layu sebelum berkembang. Ambo kalau diundang orang berarti, misalnya, ya,
Lalu ambo dulu ke tempat karaoke itu. Itu tidur saja kok. Lalu lambe-lambe jatuh kan, pipi kacau tangan. Alen atau musiknya, tanggo, itu. Tapi kalau baru turun, baru dari samping jabaran ampe, mau balik kanan dong, balik kanan. Bro. Tapi kalau tiba dia puana, kalau tidak bisa di lahan mana, ambo datang menjelang waktu sholat. Ini maksudnya kalau orang tinggal itu kan, jalan waktu sholatnya berhenti. Kenapa seperti itu? Dalam undangan, judulnya apa? Undangan. Mohon doa. Awak diundang untuk magiah doa. Baru newak kalau doa, kalau malaikat dilari sebenarnya. Ya. Aku kadang mau keman doa atau doa. Doakan pengantin itu angkat tangan apa di muka pada pengantin itu kalau aduh musik berhenti musik dulu mau keman doa. Hentikan dulu. Kalau tidak bisa mana, baru mau doa. Ibu pernah mendapat undangan relek. Kacau. Saya udah mendoa pengantin kan. Selamat, foto, kan itu. Itu balik akhir zaman dia seperti itu. Awak diundang untuk memberikan doa, tapi yang diberikan adalah selamat. Doa itu apa tuh? Doa itu meminta. Setidaknya doa barakallahu laka wa baraka alaikum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada dua orang ya Allah. Satukan mereka sampai mati. Itu mantap ya baik. Datang, isi absen, isi kotak infak, makan, salaman, turun, pulang. Kadang-kadang kalau lagi terkenal, aku mau nyanyi dulu, nyanyi. Di daulat doa nyanyi. Sementara judulnya mohon doa kehadiran Anda untuk ikut memberikan doa restu kepada anak kemenakan kami adalah satu kehormatan bagi kami. Doanya tidak ada. Jadi doa untuk pengantin makannya karena lupa aja doa. Haram. Padahal mampang jalan hukumnya haram. Walaupun lah minta izin camat, KRT, KRW, kalurah tetap haram. Karena nan punya jalan itu tidak Pak Bupati, tidak Pak Wali Kota, nan punya jalan siapa? Manusia. Ini nanti akan di hari kiamat orang mampang jalan itu akan mencari cie orang yang lalu di situ tuh hari kiamat nanti minta maaf. Jadi sangko ringan-ringannya, apa kalau minta izin kan ke camat, ke lurah, RT, RW, itu izin administrasi. Hari kiamat bisa termasuk kampung banyak orang, aku kepe mengaji, jalan maghrib, lalu ke jalan itu, gampang jalan itu, cari jalan lain sedang diperbaiki, tak bisa. Akhirnya jalan kaki mau. Kata betul jalan kaki sudah. Ambo tak ridho aja. Kalau itu hak Ambo di situ, walaupun bukan kampung Ambo, tapi ada hak Ambo untuk lalu di sini. Jadi satu gampang jalanmu. Nah, kalau rumah di Mukos kan, itu rumah di belakang. Itu minta menumpang apa Ustaz? Kata tetangga. Kalau tetangga asalkan dia izin nggak masalah. Kemawak kerjaan, ya. Ada jalannya. Biasanya lewat untuk ini gua minta oleh fondasi Pak Ustaz. Pokoknya hak orang tak terhalang. Itu saja syaratnya. Jadi harus seizin orang di belakang. Harus seizin orang di belakang. Nah, orang yang lewat. Kalau tidak, cari dari kiamat. Jadi jangan. Ada tidak para pokok itu, tapi pokoknya mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Itu sampai tidak
Itu hanya ucapan selamat, tahniah, tahniah. Jadi kalau doa itu kan atau doa itu kan menyeru Allah, ya Allah, ya Allah. Barakallahu laka, itu keberkahan. Semoga Allah memberkahi, mudah-mudahan Anda diberkahi. Termasuk jadi rancaknya boleh nak samparononya sampai mukasih orang yang mengundang Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kedua orang ini. Satukan mereka dalam kebaikan. Doakanlah untuk yang baik-baiknya. Tak perlu malu dulu. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tak pandai bahasa Minang. Pandai bahasa Minang, bahasa Inggris. Tidak bisa. Kalau dikumpul undangan kau sampai sini lah sedikit agak mungkin ya. Tapi nama doakan pengantin udah dulu. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Ucapan selamat. Selamat. Semoga bahagia banyak papan-papan di umur. Semoga bahagia papan-papan umurnya banyak. Rancaklah berdoa kepada Allah. Ya dah. Kolah kajian-kajian kolah. Kau dalam setiap pengajian selalu sampaikan. Dan diikuti cara orang Yahudi. Nabi bilang menjelang hari kiamat nanti tanda-tanda kiamatnya kamu akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kamu satu lo masuk ke Nabi. Masuk ke lubang biawak, satu lo kamu masuk. Apa lo ini ada kita? Kalau nggak bawa organ tunggal, bawa untuk kematian saja. Kan? Termasuk papan-papan. Jadi tidak usah. Kalau ingin coba berarti Ramano, nasyid. Ya. Jadi yang serencanya Mbak Ustaz nikah di masjid kan anak kalau pakaian baju nikah tuh kan atau di nanti sih di rumah gitu. Nanti saja di rumah. Di mana orang siapkan ya. Alun beko fitnah untuk pengantinnya itu adalah fitnahnya betul. Fitnahnya. Seharusnya kok calon suami lah cemburu mau berisiko. Kamu kau itu alun manga-manga atau hanya dipamerkan dan berisiko sepanjang jalan. Lagi cari orang lah kanyang atau orang mencari. Nah sejak dari atas sampai ke bawah, keyuman ini cari pendidikannya yo. Kalau nya rencak. Soroman pinang di balah batu-batu beruntung siano mendapat minat itu kalau rencak. Kalau nan padusi rencak na laki-laki hitam kalek serupa kualitas sampai sanjo kulitnya siang jam malam kecil orang pasio orang kayaknya magia sarencak kau anak itu nalapit atau sebaliknya nah laki-lakinya ganteng gagah nampak usinya biasa-biasa saja kalau nak ke KCN seruman limau masih kata PM perumpamaannya dahsyat anak tapi tak ada seperti itu murah mana fitnah kan. Jadi kalau ingin tidak bisa dihadang, tidak usah di masjid diadakan. Ingin juga menghadirkan dan produksi di rumah. Karena kemungkaran banyak di masjid. Di rumah sembarang jawab lah. Kalau ingin rumahnya tangganya berkah, sakinah, mawaddah, rahmah, lah menurut syariat Nabi. Kalau tidak, lah sudah menurut Yahudi Nasrani. Tradisi barak, kalau sudah nyokat nikah tidak masalah. Barak kalau di kampung awaknya tidak selalu atau budaya itu dan harus dihilangkan loh. Dari kampung awak sudah nyokat nikah, manjalang ini apa laki-laki itu apa namanya pergi ke rumah kudusi ya.
Nah, itu diarak dengan rabano di belakang. Nah, itu tidak masalah, itu makin tahu ke orang kampung. Nah, maksudnya saya lupa, saya tidak masalah lah, karena lah di jalan umum, di jalan raya. Tapi kalau dapat dan padusinya tidak usah tiga lampi banalo badaknya, dompol itu untuk membukanya pakai sendok dompol. Ada ibu ngecek ambo kan, Ustaz sekali badak tu 500.000 tu Ustaz. Jadi kalau dibuka pasang ke sementara ada Ustaz tu. Akhirnya jo salat di jamaah kan. Ada firman tu. Sembahyang di jamaah. Kurang pelaminnya itu minta itu Ustaz. Salat zuhur jam 3, itu istirahat sebentar, salat asar lagi. Kan melelehkan salat aja ya kan. Ya, salat lah ada deket kawat asar, beko salat zuhur. Itu orang sakit nak boleh serman tu. Kalau orang sakit, misalnya orang kencing menetes, tak bisa hanya berdua nahan duduk lama-lama atau bisa berdua acok-acok. Boleh serman tu, nya salat di ujung-ujung waktu supaya bisa beko langsung masuk ke waktu yang berikutnya. Orang sakit kan. Kalau ada serman tu sakitnya tu. Nanti lagi dia jadi menantu lagi. Nah, aku masalahnya orang pelaminan ya, pengaturan pelaminan. Ya orang pelaminan itu siapa tu? Iya lah, dia jadi fiktif ya. Dia jadi fiktif. Nanti nak ke sana ambil ya. Iya, berarti waktu anak itu disuruh dulu sebelum itu dapat kan. Kalau mau buat dulu, waktu salat tersebut kan. Sampai waktu salat. Ya, tapi adolan dan bau duanya tapi tidak hilang badaknya. Tidak hilang badaknya. Badaknya waterproof. Waterproof maknanya tahan air. Dasar salatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya mengaji. Kalau tidak mengaji, tidak bisa dikembalikan. Makanya mengaji pun harus continue. Ya, harus continue. Apa sih continue pakai terusan? Iko ibu-ibu dah lama jambo. Kalau keluarga ambo, ibu ambo, kakak ambo, uni ambo, wajib ambo, ala kapi dia sampaikan. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang menjadi anggota pengajian jamaah tafsir Al-Azhar dan baminan itu masih membuat surga itu, ambo kagak lepas diri nanti di hari kiamat. Kalau sampaian, boleh lepas diri. Tapi kalau mau ngaji sesekali sudah 1 bulan, atau lambek-lambek menyampaikan lambek. Makanya ambo kalau diminta masih tetap, ambo minta kaji tafsir. Kalau ada tafsir kok banyak loh kajinya. Fikih, akhlak, ibadah, seterusnya. Itu mas sampai juga kini ke masalah kebaminan. Kok ada adalah kalau song datang, tidak keundangan bodoh. Tidak keundangan bodoh. Tidak ada tempat Allah minta ampun. Nah, banyak bu masalah-masalah seperti itu. Lanjutkan bu. Yang tentang nikah di masjid, kan kalau zaman kini kan itu zaman waktu kan maharnya diserahkan ke perempuan. Akhirnya itu siapa yang akan ambil mahar itu ke walinya sih itu. Walinya, bapaknya kan. Walinya, dulu kan walinya. Ya, dulu akan bawa, ya apa diserahkan juga ke walinya kan. Kalau dulu selimut ken paneh, aman jenjeng ken paneh, tepat bilang. Dulu kadang maharnya ya. Tahu? Kan lo dua, itu kan lo bayar. Jadi untuk salat tak apa lapisan badan. Jadi jelek. Ya Allah dua itu kan lapisan badan. Ada tak masalah? Tidak masalah. Kalau ada masalah. Berarti diudu. Jadi
Jadi aku tabah lah badannya betul. Itu salah. Cuman kalau Tabah ada makanya tak dan tabah-tabah nah. Justru kadang-kadang orang yang lagi pada tabah itu tambah buruk bentuknya. banyak tahu. Aduh nanti itu. Pengantin tadi. Ini pengantin. Ada pengantin pun ada yang pada justru tambah buruknya. Apa udah menjadi? Untuk Iya betul. Ancak beda tipis-tipis saja supaya ibu-ibu orang. Kecil orang lasi ya, inner beauty. Inner beauty itu kecantikan yang datang dari belakang. Ya. Baik jiwa kan? Diri awak saya dulu. Awak saya dulu. Oke, biasanya waktu menikah itu bermufakat dulu keluarga. Apa teknis pelaksanaan? Ini modelku. Modelku carut. Akad nikah laki-laki saja. Kalau ingin dia dalam berusi Di rumah. rumah. Nah, ini tak apa. Kalau tak bisa ditagah di rumah buat be. Padu-padu so buat be di mulai deh. Ini ada kan istilahnya mulai dari yang diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Itu secara orang kalian. Akad nikah yang tak pakai organ tunggal rancak John. Justru ada. Apa cak mengalir? Oleh kalau diatur sampai laki-laki dengan perempuan, nyobe sampai laki-laki dengan perempuan, nyobe sampai untuk orang berkeluarga. Kalau laki-laki kau bersih, nan datang surang-surang, laki-laki kembali bersih kembali. Nan datang di keluarga, ruangan untuk keluarga, suami istri, maksud situ itu anaknya keluarga. Kalau tak tamu lama nawak jangan sampai diampang jalan. We acara di aula. Nah, tanda-tanda kiamat. Ya. Lalu tanda-tanda kadang tanda-tanda kecil lah keluar sebenarnya. Hingga tanda-tanda besar. 6 tanda-tanda besar kiamat. 6 tanda-tanda besar. Ya. Kalau lah datang dan 6 itu baru terjadi kiamat. Tapi ketika tanda-tanda besar itu keluar, orang-orang yang mukmin masih ada, orang beriman masih ada. Sampailah keluar seluruh tanda besar itu, baru diutus oleh Allah angin. Dikirim oleh Allah sebuah angin. Tidak adalah seorang yang ada keimanan di dalam hatinya sebesar biji zarah yang kecil, ya. Dia disentuh oleh angin itu kecuali dia akan diwafatkan oleh Allah. Walaupun ada keimanan itu, nanti walaupun dia lari ke gunung-gunung, ke gua larinya, angin itu akan mencarinya lalu diwafatkan. Wafatlah seluruh orang-orang Islam. Ketika itu azan tak ada lagi, sholat tak ada lagi. Itulah kejadian. Dulu selagi ada orang berpikir tak akan terjadi kiamat. Ya itu yang kita katakan, kiamat itu terjadi tidak ada lagi nama Allah disebutkan. Itulah akhirnya tadi itu orang-orang beriman semuanya. Tak menyaksikan orang beriman di rumah. Tak menyaksikan. Tapi mungkin anak cucunya akan menyaksikan. Aku berdoa kepada Allah dari sini, Bapak Ibu, ya Allah, kau dapat anak cucu bojan sampai batamu di hari kiamat. Karena batamu anak cucu waktu hari kiamatnya akan menghadapi Dajjal, akan menghadapi Yajuj dan Majuj, akan menghadapi sulitnya kehidupan, krisis menjelang datangnya Dajjal. Awak doa anak cucu ini, ya Allah, lindungilah anak cucu aku dari fitnah akhir zaman, dari kesulitan hari kiamat. Apa dapat belah punah salah. Agak dua keturunan mereka awak habis lah dia balik. Doa itu lagu tak punya Rabbana hablana dan berinasa. Baduriyatina. Ya, betul dia tidak itu. Jadi doa ini Bu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kalau Rabbana hablana itu sifatnya umum.
Rabbana hab lana min azwajina itu umum sifatnya. Meminta supaya keturunan awak menjadi keturunan yang saleh. Tapi doa supaya anak keturunan awak dilindungi dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, itu tidak ada. Itu hanya awak berharap saja supaya tidak susah kehidupan anak cucu kita nanti. Karena doa yang awak dapat kini itu adalah hasil daripada doa dikalikan oleh nenek moyang awak. Jadi kepada anak cucu pun berarti dan susahnya, termasuk kesulitan menghadapi akhir zaman. Makanya di antara doa awak ada, berilah aku rezeki yang tidak akan putus-putus sampai ke anak cucuku. Itu memikirkan anak cucu. Tapi minta juga supaya dilindungi dari fitnah. Nah, inilah cerita Al-Qari'ah tentang kiamat itu. Nah, baru dijelaskan oleh Allah ayat yang keempat, yauma yakunun nas kal farashil maqsus. Pada hari di mana manusia seperti anai-anai yang bertaburan. Apa ini anai-anai? Al-farash, faras itu serupa laron. Laron itu kalatu. Nah, berapa? Anai-anai nampak lampu. Ya, anai-anai nampak lampu. Nah, itulah yang maksud bertebaran. Ayat yang kelima, wa takunul jibal, dan menjadilah gunung-gunung kal-ihni seperti bulu al-manfus yang dihamburkan. Di dalam tafsir yang lain juga dijelaskan bahasa seperti apa bulu dicabut kemudian diterbangkan oleh angin. Kal-ihni al-manfus, ya, gempa bumi. Nah, jadi gunung-gunung itu dicabut semuanya oleh Allah, meletus dia keluar lahar, ya, banyak campak-campak, gunung Singgalang, gunung Merapi, gunung Tandike, gunung Sago. Gunung-gunung itu kan salah satu fungsinya untuk menahan angin. Banyak katakan sebagai pasak bumi. Kalau tidak ada gunung-gunung buki-buki itu angin tuh tidak tahan-tahan angin. Jadi salah satu fungsi gunung itu menahan angin. Ada dicabut semuanya seperti bulu yang dihamburkan, dicabut lalu dihamburkan. Ini persiapan. Kemudian fa'amma, maka adapun. Selesai enggak? Selesai sampai sekali. Selesai. Sampai salah. Fa'amma maka adapun man sakulat, siapa yang berat mawazinuhu timbangannya. Timbangan apa? Timbangan kebaikannya. Fahuwa maka dia fi insyatin dalam kehidupan radiyah yang diridhai. Adapun orang yang pada hari kiamat itu timbangannya berat, timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah ini diartikan dengan jurang yang dalam, yaitu jurang neraka. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu atau apakah yang kamu ketahui tentang hiyah ini, tentang neraka hiyah ini? Narun hamiyah, yaitu api yang hamiyah, panas, sangat panas sekali. Hamiyun, nyala-nyala lagi panas. Nah, ini ada dua, yang berat, yang ringan. Yang berat radiyah, yang ringan hawiyah. Kira-kira yang pemberat timbangan kebaikan itu apa saja? Pemberat timbangan kebaikan. Mungkin kita berpikir bahwa yang akan memberatkan itu adalah sholat, puasa, zakat, sedekah, kemudian haji, umrah, baca Al-Quran, segala macam seperti itu. Tapi di antara yang memberatkan itu adalah akhlak.
akhlak itu berat timbangannya di mizan. Dan tidak selalu orang yang sholatnya kurang, puasanya kurang, tidak pernah pergi haji, tidak akan hidup dalam radiyah, dalam keridhaan Allah. Tapi ada orang yang dari segi ibadahnya pas-pasan saja, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena dia berakhlak. Minggu lalu cerita tentang apa? Ada cerita minggu lalu. Halo nih. Ibu-ibu pernah dengar kisah Nabi yang mengatakan tentang seorang laki-laki penghuni surga. Laki-laki penghuni surga. Nabi mengatakan sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Benar nggak ya? Ya. Kalau laki-laki 3 kali. Besok dikecilkan Nabi lihat sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Besok kata lagi seorang laki-laki penghuni surga. Tak kenal orang dengan laki-laki itu siapa dia? Dia orang biasa-biasa. Sahabat-sahabat pertama lah menyangko awak kok. Ya awak rajin jo Nabi. Pasti awak kau. Ternyata bukan seorang laki-laki yang tidak begitu dikenal. Penampilannya biasa, dia berjalan, jenggotnya masih basah, habis beruduk, menurunkan dengan bajunya, nyenjing terompang. Itu orangnya. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Kalau dikatakan itu awak saja menimpi mengaji, tapi Nabi ya tidak dikecilkan sebagai penghuni surga. Kok orang yang tidak dikenal dikatakan sebagai penghuni surga? Akhirnya dia ikuti laki-laki itu dan tinggal di rumah laki-laki itu selama 3 malam untuk mencari keamalannya. Kan sudah cerita juga ya, ibu pernah dengar kan? Ya. Malam pertama Abdullah bin Amr bin As seperti biasa jam 2:30 dia lah jago sholat tahajud. Dia di dengarangan orang punya rumah tak jago loh, tak tahajudnya mungkin tak kalau mungkin. Malam kedua sudah itu loh, tak jago loh. Malam ketiga tak loh kan. Akhirnya dia janji 3 malam sudah lampu pulang deh. Jadi Pak, aku datang ke rumah Pak, kok dia apa dikecilkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Mungkin tahu apa amalan apa? Ya amalan apa kan tak cari amalan 3 malam sih kok, nggak ada yang istimewa. Tapi pasti ada kecil Bapak tadi, kecil Abdullah bin Amr. Sampai kayaknya dikecilan. Kalau ibadahmu biasa-biasa saja. Tapi Ambo punya kepribadian, Ambo pun tak suka mencikarai orang loh. Mencikarai itu tahu ya ibu kan? Tidak kepo, tidak kepo ini. Tidak sampai halang di orang loh. Tidak suka berang-berang ke orang. Tidak suka risau dengan keadaan orang. Itu penjabaran lebih panjangnya. Tidak urusan Ambo tentang orang tu. Kalau zaman ini kamu pergi rumah 10 tinggi ya terserah kenyong lah, dia jadi tinyong. Mau tak risau. Kendaraannya berhenti ke Selatan, tak risau. Dia pakai baju merah, mau tak risau. Jadi bukti merah. Tak risau. Itu pengertiannya. Jadi ya sesuatu yang bukan menjadi urusannya, tidak diurusnya. Tapi bukan berarti dia tidak peduli. Kalau ada orang sakit, dia tidak. Itu kira-kira. Jadi hal-hal yang remeh-temeh tentang orang lain itu tidak apa. Kurang pemukumasan kayaknya tidak derang lah. Hanya selalu harus-harusan. Mungkin orang kesana sakit gigi, segala macam. Lapang dado orang. Kalau bahasa orang gaya apa dulu lillah, lillah. Ala dikat. Orang datang minta tolong, ditolongnya. Kalau sudah ditolong beko inyo pulo dan dia noleh. Sehingga kalau kecil orang kini tidak pandai berterima kasih. Besok datang minta tolong, dia tolongnya baru. Kalau kini orang seperti itu bodoh, enak. Kalau ditolong, tidak ada terima kasih, minta tolongnya ditolong joleh.
Tapi inilah karakter daripada orang yang disebutkan. Zaman kini adalah kejadian seperti itu. Ya. Kejadian ini, kamu mendengar ceramah seorang ulama dalam khutbah Jumat pas Arab menceritakan sebuah kejadian yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir. Ya. Ada seorang ulama dari Maroko, bermimpi didatangi oleh Nabi. Kecik Nabi dalam mimpi ulama tadi sampaikan kepada si Fulan bin Fulan bin Fulan bahasanya penghuni surga. Kejadiannya zaman awak ini kah? Tidak zaman Nabi dulu kan? Lalu malam kedua mimpi melihat ulama kah? Sampaikan kepada si Fulan bin Fulan bin Fulan bahasanya penghuni surga. Sampai 3 malam mimpi yang sama. Dan yang disebutkan oleh Nabi itu adalah penduduk Makkah, orang Makkah. Sehingga ulama itu langsungnya mempersiapkan diri untuk pergi ke Makkah. Ambil piti, bawa piti, urus visa segala macam, datang umrah ke Makkah. Lah selesai berumrah, yang teleponlah ulama-ulama Makkah yang kenal, menanyakan tentang si Fulan tadi yang disebutkan oleh Nabi. Tidak ada ulama yang tahu. Orang Makkah tidak ada yang tahu. Akhirnya bosanlah para ulama kau mencari. Tentu ditanya untuk aku Ustaz mencari. Itu dikecekkan apa mimpi je Nabi. Kalau orang ulama-ulama kau mimpi Nabi itu hal biasa saja. Ya. Ada yang pernah mimpi Nabi. Lah. Alhamdulillah kalau ada mimpinya Nabi. Mudah-mudahan istiqamah dalam beragama. Alhamdulillah. Jadi akhirnya cari dapat informasi bahasa orang yang dicari itu tinggal di Makkah di sebuah kampung kuno. Kampung kuno di Makkah itu bangunan-bangunan itu bangunan lama. Ya, bangunan lama ya. Jadi pergi ke situ, bertamu aja seseorang di kampung itu, tanya, iya ada di kampung kok namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, namanya, nama bapaknya, nama kakeknya. Kalau orang Arab itu nama bapaknya, nama kakeknya. Aduh, tapi mengapa ya buya aku mencarinya? Mencari kan? Orang-orang saleh, orang-orang pakaiannya parasi-parasi, jambitnya rapi, baunya harum, masuk ke kampung kuno kok gak kumuh-kumuh kok ya, gak bersiap. Pokoknya tunjukkan ke kami. Akhirnya tunjukkan di mana rumahnya. Ke rumahnya diimbaulah si Fulan keluar. Barat takadi para ulama tadi ketika orang yang diimbau itu tidak serupa je yang mereka pikirkan. Bayangan awak kalau orang dicari kau pasti orangnya orang soleh, wajahnya wajah hayo, pakainya tarasi. Ternyata orang yang dicari itu tidak seperti itu. Sehingga antara percaya juga ulama dari Maroko kau bertanya, betul kamu bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Yuk. Terdiam ulama ini. Dan orang yang dicari pun heran. Oh, mana kau orang-orang gagah-gagah kau mencari awak? Mana apa mencari ambo? Mana biar mencari ambo? Ambo menyampaikan pesan dari Nabi yang datang ke dalam mimpi ambo. Apa saja? Bahasa Nabi mengatakan engkau adalah penghuni surga. Engkau penghuni surga. Cari tahu aja zaman waktu ini kata. Tidak 1000 tahun yang lewat. Nah, engkau penghuni surga. Tak mungkin lah kecil orang dicari tadi. Tak mungkin. Apa berutuh kau? Lalu kecil ulama tadi, ambo baru selesai umrah. Tak mungkin ambo berutuh. Dan ambo sampaikan kau tak kurang cik huruf pun tak kurang mau tambah cik huruf. Jadi laki-laki tadi takut kepalanya. Orang Arab kalau terkaji takut kepalanya. Kalau mungkin lah mungkin. Kemudian tak duduk menangis. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi ditanya oleh ulama tadi,
Itu karena apa yang pernah engkau kerjakan. Sehingga Nabi mengatakan engkau menjadi penghuni surga. Dah dulu di kampung ambo paling buruk, ambo paling jahit di kampung. Sembayang saya cek dalam dek, sembayang cek dalam dek. Ka'bah nan dekat dari rumah ambo telah berapa tahun tidak pernah mau kunjungi. Pokoknya di kampung ambo kalian jahit, tidak diperhitungkan ambo di kampung. Anak-anak lah dulu kecil ulama. Karena akhirnya di kecilnya ajaknya ambo pernah ada tetangga ambo. Inyo meninggal. Kemudian dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Dengan Inyo meninggal, maka tidak ada yang menafkahi anak-anaknya. Maka sejak saat itu ambo bersumpah demi Allah. Kalau demi Allah, orang Arab mengajarkan wallahi. Itu balik itu sumpah. Sejak hari kini kawan, ambo kan membagi dua gaji ambo. Separuh untuk anak yatim, separuh untuk ambo. Dan itu tarikh sampai kini. Itu yang ambo kerjakan. Itu tuh kecil ulama. Jadi kini kok malah payo wakka Masjidil Haram. Kami ke Masjidil Haram. Lalu mandilah laki-laki tadi ganti pakaian yang rancak, lalu diajak pergi ke Ka'bah. Baru masuk ke Masjidil Haram, baru nyalah menangis. Maiya yang betulnya. Ya, ya Pak, macam-macam lah perasaan masuk ke Masjidil Haram. Sampai iqamah dikumandangkannya masih menangis. Pada saat sholat dilaksanakan, imam membaca ayat, dia menangis. Sehingga ulama-ulama dan di sampingnya satu lo menangis. Ya, ini betul-betul kurang ahli suku. Menangis tari dan ketika sujud yang terakhir sujudnya lama sujudnya sampai akhirnya tidak jago-jago. Orang sholatnya masih sujud. Ternyata ia wafat dalam datang Nabi mengejekkan ke seorang ulama, disuruh menyampaikan engkau penghuni surga. Salatnya cok terlembek di kampungnya tidak dikenal, tapi karenanya peduli dengan anak yatim, sehingga gajinya dibagi duanya. Itu nanti dikatakan Nabi yang masuk surga dan matinya kan dalam keadaan. Jadi kalau dikatakan akhlak tadi, jadi walaupun awak rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin umrah haji, ya, jangan bangga dulu dengan amalan kita. Jangan menganggap remeh dengan orang nandak sholat berjemaah. Nanti adanya biasa-biasa saja, karena awak tidak tahu, mungkin ini ada rahasia yang memberi Allah ridha. Kalau nampak dia orang buruk, jangan dikecewain dia, baralah buruknya orang tua Allahnya mati nanti. Karena tidak seorang pun tahu bagaimana akhir hayatnya. Tapi kalau kita melihat orang yang mungkin jauh dari Allah, maka katakanlah ya Allah lindungilah hamba dari sifat yang seperti itu. Kalau salahnya tunjukilah ya Allah. Tak boleh mengupik orang itu, karena orang tak tahu. Awak hadir dalam pengajian, ambo memberikan pengajian alun tentu baik, awak lebih baik daripada orang yang lain. Tapi ikhtiar kita inilah, ikhtiar awak untuk memperbaiki dia. Jadi akhlak tadi. Jadi palapang dado itu menjadi tiket untuk awak dalam surga. Awak sholat rajin ke masjid, tapi di orang kiri kanan awak tak tahu loh. Mas sosialnya kurang, hablum minan nas kurang. Assalamualaikum. Sudah sholat kan? Ulang awak kan? Bantu orang yang ambo diterima di Dado salam kiri kanan kalau semua masjid itu perlu untuk silaturahim. Ya so ibu kok cerah wajahnya. Kalau hari itu mendung saja. Aku sehat. Sehat badan itu tanda awak care. Ibu care.
Kau suka nampung. Peduli ya kayaknya. Kau enak lo salam-salam sudah semayang tapi Nabi tidak dong mengajarkan dong. Kacau ah. Ya kadang salam mau paisi orang matandil, orang berdoa, nulah peluang di luar. Kalaupun awak tak 3 kali, 4 kali awak salat di masjid saya semalam. Kau indah kali tulis anda sampai 5 kali itu tak sekali dalam sehari itu tanda awak lain. Iko salat berjamaah kamu masa lihat 5 mesti rami, iko sampai 5 saf. Tapi antara satu dengan yang lain tidak mengenal. Ya, sudah tambah ngampu aja saudara. Paling enggak sekali salami lah kurang dan banyak. Kalau supaya itulah akhlak awak kepada orang lain. Murah senyum. Nabi itu murah senyum. Maka dikecilkan oleh Nabi Isamu kali akhirnya sedekah. Senyummu kepada sedekah. Orang beragama itu tak serius sekali tak. Dulu orang tuanya baru hijrah. Ada orang berkata musuh, orang banyak galak, mati hatinya. Jadi dia berpikir orang beragama ku wajahnya serius sekali. Jadi dia ustaz lebih dulu. Ustaz pun nak bawa beragama serius. Enggak, Nabi itu pagarah. Nabi itu pagarah. Wajah Nabi itu. Kalau diceritakan masalah paling baik, masalah Nabi lah paling baik. Kalau dibawakan kawat ini ya tak tahu senyum dengan dibandingkan dengan Nabi. Tapi Nabi selalu berwajah cerah kepada orang lain, senyum. Kalau dan senyum tapi pilih-pilih. Kalau keputusan rencana senyum dari. Kalau orang gaibnya membutuhkan. Kalau laki-laki gagahnya senyum, orang gaib kenyok, lengahnya saya. Itu enggak semuanya. Itu namanya wajah cerah. Jadi walaupun punya masalah awak senyum dia lah. Jadi wajah awak itu Pak kecil orang canggung lo smiling face. Smiling face. Pokoknya wajah itu selalu senyum. Senyum-senyum banyak-banyak, tapi jalan surang senyum dulu. Inilah akhlak. Itulah yang akan memberatkan amma man saqulat mawazin. Orang yang sombong ringan timbangannya. Jadi berakhlak baik. Ya, baik. Dapat pertanyaanmu sebelumnya. Silakan. Kembali kepada Quran yang Mushaf. Kalau Quran yang sajus-sajus, selama tidak ada tulisan lain, itu terkategorikan juga sebagai mushaf. Mushaf itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Termasuk mushaf. Ya. Ustaz, tadi yang mau terangkan mengenai mushaf Ustaz. Jadi yang mushaf yang tidak ada berarti itu. Tidak ada berarti Al-Quran tok. Tok Kalau Al-Quran. berarti boleh awak. Boleh diketik. Kalau terjemahannya. Ada terjemahan. Ya. Boleh dibaca. Boleh dibaca. Kalau dalam keadaan tidak suci, tapi tetap sebaiknya dalam keadaan suci, tapi tidak terlalu diberatkan. Ibu yang awal punya niat atau sudah tunjukkan doa, awak tidak doa itu, tapi akhir doa itu atau kalau masalah umurnya kan sudah doa itu akhirnya itu berdoa mohon dijauhkan dari fitnah dulu. Itu awal itu doanya itu kalau tidak salah waktu itu Ustaz menentukan dibaca sebelum sholat. Sesudah sholat sebelum salam. Allahumma inni doa berlindung dari fitnah dajjal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa itu doa
berlindung dari fitnah dajjal karena itu min adzabil qabri. Fitnah kubur itu juga ada, tapi lafaznya itu boleh pakai lafaz awak sendiri. Ya Allah, lindungilah aku dari segala fitnah kubur. Fitnah kubur itu diantaranya adalah siksaan, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat. Itu dibaca waktu sebelum salam ya Ustaz. Itu kalau bahasa Indonesia awak baca setelah sholat. Setelah sholat pakai bahasa awak sendirilah. Ya. Bukan bahasa Indonesia tapi dalam hati beliau. Sebaiknya tidak usah lah dalam hati bahasa Indonesia dalam hati itu diberi kesempatan untuk berdoa sesudah sholat, ya, kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh, sunat boleh tak? Tekan. Ya, itu jawab tergantung kepadanya. Tergantung kepadanya. Ada orang juga mengatakan orang perusi tidak boleh baca Quran kali-kali. Boleh pakai ini. Itu tergantung niat. Rasanya suara perusi itu mungkin dilarang karena mungkin aurat menimbulkan fitnah. Fitnah itu menimbulkan rangsangan. Kalau mengaji dia kata rangsang atau orang perusi mengaji terangsang. Tapi kalau lagu mandi madu baru itu baru fitnah. Tapi qul ya ayyuhal kafirun, itu orang terangsang orangnya itu katanya. Ya, dengar. Tahu ya? Tantangan Merdek kan tidak usah pakai hiburan, Ustaz. Kalau waktu saya mau tab saja lah tuh di berita yang Islami, bagaimana Ustaz? Boleh. Kalau musik Islami, sholawat, doa boleh. Masalah. Lalu undang itu Rabbani dari Malaysia, kan? Grup nasyid Raihan, grup nasyid Hijaz. Orang Malaysia dulu, kalau barangkali orang Malaysia itu selalu mengundang-undang grup-grup nasyid. Bahkan ada di Medan dulu tahun 70-an, 60-an, ada orkes gambus El Suraya namanya. Mungkin ada yang tahu ya. Itu diundang ke Malaysia untuk majelis perkawinan. Tapi orang Malaysia kini lah niru kepada orang Indonesia. Orang Malaysia kini balik lah pakai organ tunggal lah. Jadi lah mulai hilang. Jadi kalau kita nasi, sholawat, Saya Terus mengaji Ustaz pakai mic sedekah itu dia apa? Adusi musabakah, mengaji musabakah. Menurut para ulama boleh, kecuali kalau dia dalam keadaan haid. Kalau haid baru tak boleh. Ya. Baik, itulah dulu ya untuk pembahasan kita. Al-hajat al-qabul dua al-fatihah. Baca sholat dan salam 10 kali. Mohon kepada Allah sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika imam nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alaika imam nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alaika imam nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alaika imam nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alaika imam nabi. Salatu wassalamu alaika imam nabi. Salatu wassalamu alaika imam nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu berikan kami segala kebaikan semua telah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah di segala keburukan semua telah berlindung kepada Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kepada Engkau tempat kami meminta dan mengadu, kepada Engkau tempat kami berkeluh kesah, dan kepada Engkau tempat kami meminta pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kami melainkan dengan
ampunilah dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang Engkau lebih tahu dari diri kami sendiri. Sesungguhnya kami telah berbuat aniaya kepada diri kami. Begitu banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan, begitu banyak larangan Engkau yang kami perbuat. Jika Engkau tidak ampuni kami, bisa kami termasuk kepada orang-orang yang merugi. Ya Rabbana, ampunilah dosa ibu bapa kami dan maafkan segala kesalahan mereka. Lapangkan dan terangkan kubur ibu bapa kami yang telah Kau-wafatkan. Lindungi mereka dari siksaan kubur. Jadikan kubur mereka menjadi taman surga. Beri kesehatan kepada ibu bapa kami yang masih hidup agar mereka bisa beribadah dengan baik. Jika takdir-Mu berlaku, wafatkanlah ibu bapa kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Ya Rabbana, haramkan wajah dan tubuh ibu bapa kami dari api neraka dan masukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa berhisab. Ampuni dosa pasangan kami dan dosa anak-anak kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ampuni dosa para ulama dan guru-guru yang dimuliakan telah sampai kepada kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, kami sakiti, kami rugikan, ataupun kami lupa dan mereka tidak ridha kepada kami. Ampunilah dosa sekalian kaum muslimin muslimat yang hidup ataupun yang sudah Engkau wafatkan. Ya Rabbana, kami mohon karuniakan kepada kami taubat nasuha sebelum Engkau mewafatkan kami. Wafatkan kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, serta di waktu yang baik. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan bersih lahir dan batin. Mudahkan bagi kami dalam sakaratul maut. Lindungi kami dan keluarga kami dari segala fitnah yang menimpa kami dengan kematian kami. Ya Allah, berikanlah kami naungan di bawah naungan Ar-Rahman di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Engkau. Berikan kami minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW. Mudahkan bagi kami, ya Allah, dalam berhisab. Ampuni kami ketika berhisab, maafkan kami ketika berhisab. Selamatkan kami dan ibu bapa kami di atas sirat. Selamatkan pasangan dan anak-anak kami di atas sirat, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di dunia dalam kebaikan, kumpulkan pula kami di akhirat dalam surga Jannatul Na'im. Ya Rabbana, kami bermohon kepadamu, berikan kami kesehatan lahir dan batin, agar kami bisa beribadah kepadamu dengan baik. Kami berlindung kepada Engkau dari segala wabah dan segala penyakit. Kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari pelupa dan penyakit ikut. Berikan kami jiwa yang takwa, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk lagi ikhlas, yang dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan. Ya Rabbana, berikan keberkahan pada setiap rezeki yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami rezeki yang tidak akan putus-putus sampai jannah cukup kami. Kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari kefakiran dan kekafiran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jika ada satu rakaat saja yang Kau salat kami, yang Engkau terima, ya Allah, jadikanlah dia menjadi wasilah untuk mempermudah kami ketika kami berhisab. Jika ada satu hari saja di antara puasa kami yang Engkau terima, ya Allah, jadikanlah dia menjadi wasilah untuk panahan haus dan lapar kami nanti di padang mahsyar. Jadikan ia menjadi jalan bagi kami untuk masuk ke surga. Ya Rabbana, jika ada satu rupiah saja di antara zakat dan sedekah kami yang Engkau terima, jadikanlah ia menjadi pendendeng terbimbing bagi kami dari api neraka, ya Allah. Jika ada di antara umrah dan haji kami yang Engkau terima, ya Allah, jadikanlah ia menjadi pengangkat derajat kami di sisi Engkau. Ya Rabbana, siapapun yang sedang punya masalah di antara kami, mohon Kau berikan jalan keluar karena Engkau sebaik-baik memberi petunjuk. Siapapun yang dalam keadaan sakit, mohon Kau berikan kesembuhan karena Engkau Maha menyembuhkan, ya Allah. Siapapun yang berdoa dengan mengangkat tangan, selama mereka tidak mempersekutukan Engkau, kabulkanlah doa-doa mereka, ya Allah, sebagaimana telah Engkau janjikan. Siapapun yang sedang berhajat, mohon Engkau penuhi hajatnya agar bertambah keimanannya dan tidak berputus asa dari rahmat-Mu. Lalu menggantungkan harapan kepada makhluk-Nya, ya Allah. Ya Rabbana, siapapun yang kesakitan dalam masalah rezeki, mohon Engkau lapangkan. Siapapun yang berhutang, berikan rezeki untuk melunasi hutang kami. Siapapun yang dalam kesulitan, berikan kemudahan. Siapapun yang dalam keadaan bersedih, gembirakan, ya Allah. Siapapun yang sedang gelisah, beri ketenangan karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Ya Rabbana, siapapun yang Engkau hidupkan di antara kami, mohon Engkau hidupkan dalam keadaan Islam. Siapapun yang Engkau matikan di antara kami, mohon Engkau matikan dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Ya Allah, berikan pertolongan dan perlindungan-Mu kepada umat Islam yang terzalimi.
Berikan pertolongan dan perlindungan-Mu serta keteguhanati bagi para ulama dan para ustaz ya Allah. Karena Engkau lah sebaik-baik pelindung bagi kami. Ya Rabbana, mudahkanlah semua urusan agama dan urusan dunia kami. Kami berlindung kepada Engkau dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian dan fitnah kubur ya Allah ya Rahman. Rabbana, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami pada siang hari ini dalam mengkaji kitab-Mu ya Allah, maka kumpulkan pula kami nanti di akhirat di dalam surga Jannatul Na'im bersama keluarga kami, bersama orang-orang kami cintai dan mereka mencintai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan yang bahagia Bapak-bapak Ibu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.